Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Sahla Najah Channel. Kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu Ta'allamul Lughatil Arabiyyah, belajar bahasa Arab. Mari kita sama-sama simak pembahasannya berikut ini. Sabahul khair ya akram. Sabahun nur ya ammi. Aina tata'allamu al-an? Ana ata'allamu fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah. Hal tata'allamul lughatal arabiyyah fiha? Na'am ya ammi. Hal tatakalamul lughatal arabiyyah jayyidan? La, atakallamu lughatal arabiyyah qalilan. Ta'atul an as-sadisatu sabahan. Hal tadhhabu ila madrasah? Na'am, adhabu fi as-sa'ati as-sadisati wan nisf. ماذا تفعلين يا عائشة؟ أكتب درس اللغة العربية. ماذا تكتبين؟ تعالي انظر. هل تفهمين هذه العبارة؟ نعم يا أمي أفهمها. وأنت يا أكرم ماذا تفعل؟ أذاكر درس اللغة العربية. هل تعرف معنى الساعة؟ نعم أعرفه. أنت يا أكرم تلميذ ماهر وأنت يا عائشة تلميذة ماهرة. Sahabat semuanya, kembali bersama saya, kita akan membahas tarkib. Tarkib pada bab 7 ini membahas dua tema. Tema yang pertama yaitu fi'il mudhari' bidhamir ana, anta, wa anti, dan tema yang kedua adalah istifham hal. Bagaimana penjelasan mengenai kedua tema ini? Yuk, mari sama-sama kita simak berikut ini. Kita akan mengenal tema pertama yaitu fi'il mudhari' bidhamir ana, anta, wa anti. Kata kerja mudhari' dengan dhamir ana, saya, anta, kamu laki-laki, dan anti, kamu perempuan. Sebelum kita mengenal fi'il mudhari' bidhamir ana, anta, wa anti, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian dari fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' merupakan kata kerja yang menunjukkan tercapainya suatu perbuatan pada masa sekarang atau yang akan datang. Kata kerja ini memiliki makna sedang titik-titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan kata kerja. Setiap kata kerja ini diawali dengan salah satu huruf, yaitu hamzah, nun, ya, atau ta, di mana huruf tersebut menunjukkan dhamir. Bagaimana contoh dari fi'il mudhari'? Kita lihat berikut ini. Kita lihat contohnya. Ta'kulu, kamu laki-laki sedang makan. Ta'kulina, kamu perempuan sedang makan. Perhatikan, ada huruf ta yang berada di awal kata. Ini menunjukkan dhamir. Jadi, fi'il mudhari' pasti berkaitan erat dengan dhamir. Karena fi'il adalah kata kerja, maka kata kerja tersebut pasti berkaitan erat dengan orang yang melakukan pekerjaan tersebut, yang diganti dengan dhamir. Sahabat-sahabat semuanya, kita akan mengulas kembali tentang dhamir. Dhamir adalah kata ganti orang. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dhamir terbagi menjadi 3 bagian. Yang berwarna biru menunjukkan orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Lalu yang berwarna hijau menunjukkan orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan yang berwarna merah menunjukkan orang pertama, ana dan nahnu. Di tema yang pertama ini kita akan fokus membahas
fi'il mudhari' dengan domir ana yaitu saya, anta yaitu kamu laki-laki, dan anti yaitu kamu perempuan. Mari kita simak contoh dari fi'il mudhari' bidomir ana. Ata'allamu, saya sedang belajar. Atakallamu, saya sedang berbicara. Adhabu, saya sedang pergi. Arji'u, saya sedang pulang. Keempat, kata ini merupakan contoh dari fi'il mudhari' bidomir ana. Cirinya adalah diawali dengan huruf hamzah, lalu diikuti dengan fi'il. Kita lihat contoh yang kedua. Tata'allamu, kamu laki-laki sedang belajar. Tatakallamu, kamu laki-laki sedang berbicara. Tadhhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Tarji'u, kamu laki-laki sedang pulang. Kita perhatikan di awal kata ada huruf ta. Huruf ta ini merupakan ciri dari fi'il mudhari' bidomir anta, lalu diikuti dengan fi'il. Kita lihat yang terakhir, contoh ketiga. Tata'allamina, kamu perempuan sedang belajar. Tatakallamina, kamu perempuan sedang berbicara. Tadhhabina, kamu perempuan sedang pergi. Tarji'ina, kamu perempuan sedang pulang. Perhatikan ada huruf ta di awal kata, lalu di akhir ada huruf ya sukun dan na. Ini merupakan ciri fi'il mudhari' bidomir anti. Berawalan huruf ta, diikuti dengan fi'il, lalu diakhiri dengan yina. Jadi, ciri-ciri dari fi'il mudhari' dengan ketiga domir ini, yang pertama untuk domir ana diawali dengan huruf hamzah, lalu diikuti dengan fi'il. Untuk domir anta diawali huruf ta, lalu diikuti dengan fi'il. Dan yang terakhir untuk domir anti berawalan huruf ta, diikuti dengan fi'il, lalu berakhiran yina. Kita masuk ke tema kedua, yaitu istifham hal, kata tanya hal. Apa pengertian dari istifham hal? Istifham hal adalah kata tanya hal, yang berarti apakah. Kata tanya ini biasa digunakan untuk menanyakan tentang keadaan atau sesuatu yang belum diketahui. Biasanya pula, jawaban dari pertanyaan yang diawali dengan kata tanya hal dijawab dengan na'am, ya, atau la, tidak. Bagaimana contoh kalimatnya? Simak berikut ini. Berikut ini merupakan contoh penggunaan istifham hal. Perhatikan dengan seksama. Contoh yang pertama. Hal tata'allamul lughah? Hal tata'allamul lughah? Di sini ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dipakai adalah fi'il mudhari' dengan domir anta. Cirinya adalah berawalan ta, kemudian diikuti dengan fi'il. Tata'allamu, kamu laki-laki sedang belajar. Hal tata'allamul lughah? Apakah kamu laki-laki sedang belajar bahasa? Lalu contoh yang kedua. Hal tata'allaminal lughah? Hal tata'allaminal lughah? Di sini fi'il mudhari' yang dipakai adalah fi'il mudhari' dengan domir anti. Cirinya adalah berawalan ta, kemudian diikuti dengan fi'il, dan diakhiri dengan yina. Tata'allamina, kamu perempuan sedang belajar. Hal tata'allaminal lughah? Apakah kamu perempuan sedang belajar bahasa?
Kedua pertanyaan ini dijawab dengan dua, yaitu na'am atau la. Yang pertama, na'am. Na'am merupakan jawaban afirmatif. Apa itu jawaban afirmatif? Jawaban afirmatif merupakan jawaban yang mengiyakan atau menegaskan pertanyaan hal. Sehingga jawaban dari pertanyaan hal tata'allamul lughah, ketika jawabannya adalah jawaban afirmatif, kalimatnya adalah na'am ata'allamul lughah. Fi'il mudhari yang dipakai di sini adalah fi'il mudhari dengan dhamir ana, karena pertanyaannya adalah menanyakan kamu. Otomatis jawabannya adalah ana. Ata'allamu. Ata'allamu, saya sedang belajar. Na'am ata'allamul lughah, saya sedang belajar bahasa. Begitu pula ini berlaku untuk dhamir anti. Lalu yang kedua, la. La merupakan jawaban negatif. Apa itu jawaban negatif? Jawaban negatif merupakan jawaban yang menafikan atau menyanggah pertanyaan hal. Kebalikan dari na'am. Kalau tadi na'am itu menegaskan atau mengiyakan pertanyaan hal, lalu kalau la itu menafikan atau menyanggah. Sehingga susunan kalimatnya menjadi la ata'allamul fiqhi. Fi'il mudhari yang dipakai masih sama, ata'allamu. Yang membedakan adalah objeknya. Yang pertama menggunakan al-lughah sesuai dengan pertanyaan hal tata'allamul lughah atau hal tata'allaminal lughah. Kalau untuk jawaban la, objeknya diganti menjadi al-fiqhi. Tidak menggunakan al-lughah. Jadi, kesimpulannya adalah hal merupakan kata tanya apakah. Lalu jawabannya ada dua, yaitu na'am yang merupakan jawaban afirmatif dan la yaitu jawaban negatif. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana penjelasan mengenai tarkib yang tadi sudah dibahas? Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk selalu latihan supaya bisa lebih memahaminya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wada'an. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab qiraah. Lahizu wasma'u jayyidan. Ta'allumul lughatil arabiyyah. Ismi Hasan. Ana talibul jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta. Azhabu ilal jami'ati fis sa'atis sadisati wan nisfi wa adkhulul fasla fis sa'atis sabi'ati wan nisfi. Fil jami'ati ata'allamul qur'ana wal haditha. Lughatul qur'an hiyal lughatul arabiyyah wa lughatul hadits hiyal lughatul arabiyyatu aidan. Idzan uhibbul lughatal arabiyyah. Fil jami'ah ata'allamul lughatal arabiyyata jayyidan. Al-hiwara wal qawa'ida wal qira'ata wal insya'a wat tamrinat. Arji'u minal jami'ati fis sa'atil wahidah. Ata'allamul lughatal arabiyyata aidan fil baiti wa atakallamu biha qalilan ma'a ukhti. Hiya talibatul madrasatil mutawassitatil islamiyah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah ajib. Sudah ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan teks qiraah. Untuk menjawab kelima pertanyaan
yang akan saya bacakan ini adalah dengan cara memperhatikan kembali teks qiraah yang sudah kita bacakan. Semua soal berkaitan dengan teks qiraah dan semua soal jawabannya ada pada teks qiraah. Tayyib, ar-raqmul awal, madza lughatul Qur'an wal hadis? Madza lughatul Qur'an wal hadis? Ar-raqmus tsani, aina yata'allamu Hasan al-lughatal arabiyyah? Aina yata'allamu Hasan al-lughatal arabiyyah? Ar-raqmus tsalits, hal yata'allamu Hasan al-lughatal arabiyyata jayyidan? Hal yata'allamu Hasan al-lughatal arabiyyata jayyidan? Ar-raqmur rabi', kamis sa'ati yadhhabu Hasan ilal jami'ah? Kamis sa'ati yadhhabu Hasan ilal jami'ah? Al-akhir, ar-raqmul khamis, hal yatakallamu Hasan al-lughatal arabiyyata katsiran? Hal yatakallamu Hasan al-lughatal arabiyyata katsiran? Oke teman-teman, selamat mengerjakan.